Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas megang kerahnya Zaid, gamisnya. Zaid juga megang kerahnya Abdullah Ibnu Abbas merelakan pahanya untuk diinjak Zaid supaya iso nangkring ning jaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu ini pula nantinya masuk Islam seseorang yang sangat cerdas. Bahkan nanti mendapatkan perintah Nabi SAW untuk mencatat wahyu. Sebelum ada istilahnya apa? Lisensi betul-betul nulis Al-Quran ya. Itu baru dari mulut Rasul dan menjadi rahasia. Hanya kamu saja yang dikasih tahu oleh Rasul. Namanya Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit ini salah satu penulis wahyu Rasul. Di awal-awal Rasul sudah memerintahkan, meskipun para sahabat nggak tahu itu. Kenapa? Karena mereka takut Al-Quran sama hadis tercampur. Al-Quran itu kan kalamullah, hadis ucapannya Nabi. Ya, kalau podo-podo ditulis, orang yang nggak tahu akhirnya iki hadis apa Quran, iki Quran apa hadis. Makanya belum ada yang berani menulis Al-Quran maupun hadis karena takutnya tadi campur aduk. Tapi ada orang-orang tertentu yang diminta Rasul secara sembunyi-sembunyi, ya sifatnya rahasia, supaya tahu bahwasanya yang Quran ini, yang nggak tercatat berarti itu ucapannya Rasulullah SAW. Salah satunya itu Zaid bin Thabit, ya, orang yang diperintah Rasul belajar bahasa Yahudi. Ya, Kemis diperintah belajar bahasa Yahudi. Jumat ngarep datang kepada Rasul, saya sudah menguasai bahasa Yahudi, ucapan dan tulisan. Masya Allah. Jadi sahabat itu ya kursus bahasa asing juga 2 pekan mas. Nggak perlu level 1, level 2 itu, ya kan? Cukup 2 pekan. Ya, Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi 2 kali Jumat. Kemis diperintah, budal. Berarti besoknya Jumat depannya udah laporan ke Rasul, sudah tahu. Sehingga nanti menguatkan Nabi dalam berdakwah. Ya, ketika Taurat ini, Taurat itu, ya ada kisah-kisah umat-umat terdahulu, masya Allah, lebih kuat lagi Rasul di dalam berargumentasi. Nah ini Zaid bin Sabit juga menambah kekuatan kaum muslimin ketika beliau masuk Islam. Dan nantinya Rasulullah SAW bersabda, afraduna Zaid. Afraduna Zaid. Orang yang paling mudeng faraid itu ilmu waris, adalah Zaid bin Sabit. Ya. Dan Rasulullah SAW nantinya ya, ketika lahir dari Abbas, bocah yang kita kenal dengan Abdullah bin Abbas, nanti ini udah jauh ya sebelum Rasul hijrah, apalagi ketika di Madinah Rasul SAW mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa Allahumma allimhu ta'wil ya, wa faqihu fiddin, ya Allah ajarkan tafsir ilmu Quran dan ajarkan dia pemahaman agamamu, maksudnya Islam. Maka kemudian kita kenal Abdullah ibnu Abbas adalah turjumanul Quran, ya, penerjemah Al-Quran. Artinya bukan penerjemah translator, tapi orang yang paling mudeng tafsir dari kalangan sahabat. 2 orang ini, masya Allah, nantinya sepeninggal Rasul SAW ini pernah di Masjid Nabawi habis subuh, ya, itu riwayatnya. Ya, riwayatnya salah satunya Imam Zahabi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan antar mereka pegang-pegangan kerah baju lawannya mas. Kira-kira ngapain mas? Kalau pegang-pegangan kerah itu ngapain? Sudah mau gelut lagi mas. Ya, jadi Ibnu Abbas megang kerahnya Zaid, gamisnya. Zaid juga megang kerahnya Abdullah ibnu Abbas. Ini kan nggak mungkin orang kalau sedang akur kayak gini kan nggak mungkin.
Mesti karena ada perselisihan. Ya, jadi bicara perselisihan, ya, kalau itu di atas ilmu, itu masya Allah. Ini contohnya sahabat. Saya kasih contoh ini. Ya, antara Zaid bin Sabit sama Abdullah ibnu Abbas. Dua sosok yang ahli ilmu, dua sosok yang soleh. Tapi kalau yang namanya berselisih, ya wajar. Namanya manusia, mas. Ya, kullu ra'sin ra'yun. Setiap yang punya kepala mesti punya isinya. Ya. Ya, cara Jawane apa? Beda bokong, beda untut, ya kan? Ya kalau orang Arab namanya kullu ra'sin ra'yun. Ya. Setiap kepala punya isi masing-masing. Jadi kalau berbeda itu wajar. Cuma berbeda apa dulu? Ya. Kalau masalahnya sampai panas-panasan, ini lihat contoh sahabat itu kalau berselisih sepanas ini di Masjid Nabawi. Gara-gara masalah di zaman Umar bin Khattab, masalah warisan. Tadi Rasulullah SAW bersabda apa? Afroduna Zaid. Orang yang paling paham ilmu waris adalah Zaid. Ilmu waris pedomannya itu Al-Quran. An-Nisa 11, 12, 13 itu. Dan ayat terakhir An-Nisa itu. Lah, Quran yang paling paham siapa? Abdullah ibn Abbas. Ayo sekarang. Mau gimana? Ya. Jadi ada kasus di zaman Umar bin Khattab. Ya. Jadi gini, jamaah yang dirahmati Allah, ini saya kenalkan ya. Kalau ada istri meninggal, ya, istri wafat dan nggak punya anak, ya nggak punya anak, dan ahli warisnya itu didapati hanya seorang suami, punya suami, dan dua saudari, ya dua saudari. Jadi si mayitnya kan perempuan. Ya, itu nggak punya anak, punyanya suami sama dua saudari. Nah ini dalam An-Nisa, ya, dalam An-Nisa itu sangat jelas sekali ayatnya bahwa karena nggak punya anak si istri, si mayit, maka suami berhak setengah dari hartanya, 1/2. Nah dua saudari ini mendapatkan jatah 2/3. 2/3. Sulusain. Jadi si suami mendapatkan nisaf 1/2, dua saudarinya mendapatkan sulusain atau 2/3. Nah ini kan kasus di lapangan saya gambarkan gini. Perempuan ya mayit meninggal, kemudian ada seorang suami, ada dua saudarinya. Maka ketika selesai masalah jenazah, ya, datanglah suami ngambil jatahnya umpamanya. Ya, suami ngambil jatah warisan setengah, 1/2. Kemudian dua iparnya datang. Mas, sudah ngambil jatah? Sudah. Kamu ambil berapa? Separuh. Loh mas, kok separuh toh? Wong bagianku 2/3 ya. Ya kan? Kalau 2/3 berarti kan sisa, ya sisa 1/3. Lah kamu kok ngambil setengah? Ya. Atau sebaliknya, iparnya duluan ngambil, ya kan? Ambil 2/3. Terus suami mayit datang. Dek, sudah ngambil jatah? Sudah. Mbok jupuk piro? 2/3 mas. Loh kok 2/3 gitu? Lek mbok jupuk 2/3 berarti karek sisa 1/3. Lah wong jatahku itu setengah. Ayo, nggak ketemu kan? Ya kan? Nggak ketemu. Maka kemudian Zaid bin Sabit itu kalau dalam istilah faraid itu adalah istilah sahmun wami yang kemudian muncullah al-aul. Al-aul itu jadi gini, untuk memudahkan ngitung, Zaid bin Sabit itu memasukkan ahli waris siluman. Maksudnya gimana? Wis penting dilebokne ahli waris meskipun bukan ahli waris, sapa wae wonge. Ya, si A, si B, si C, hanya untuk memudahkan menghitung tadi supaya wong loro ini tadi antara suami dan iparnya ini ya betul-betul mendapatkan sesuai jatahnya. Makanya dibutuh aul. Aul itu berarti kalau bahasa matematikanya itu KPK-nya ditinggikan dulu. Ya, kemudian nanti biar baginya gampang, padahal ketemunya ujung-ujungnya ya, suami dapat 1/2, si iparnya juga dapat 2/3. Tapi butuh orang-orang yang samar ini tadi untuk memudahkan itu.
Lah Abdullah ibnu Abbas kan cuma tanya gini, ayat ndi sing mbok gawe ilmu ngono? Pakemmu ki yo ayat sebelah ndi? Kok aku ora nemokne gitu loh. Ini kan istihadnya Zaid bin Sabit. Ya, ijtihadnya Zaid bin Sabit. Dan ini yang sampai hari ini dipegang. Ilmunya Zaid itu sampai hari ini kekal. Ya, Abdullah ibnu Abbas punya ilmu sendiri dalam masalah ini tadi, kasus ini tadi. Dan beliau ahli Quran. Beliau punya murid nanti yang Mujahid. Ya, dari tabi'in Mujahid sampai Mujahid itu bilang, "Wahai Imam, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu faraid ini ya, ini kalau nggak diwariskan terus-menerus, karena Mujahid itu muridnya dikit. Ya, ini bakal hilang ilmumu. Muridmu ya cuma saya dan beberapa tabi'in yang lain. Dan rata-rata mereka nggak banyak muridnya. Maka sampai hari ini ilmunya Abdullah ibnu Abbas terkait dengan waris itu sudah nggak ada. Beda dengan ilmunya Zaid bin Sabit. Sampai hari ini kita masih belajar faraid itu melalui beliau. Jadi sanadnya sampai ke Zaid bin Sabit. Itu makanya mereka panas-panasan itu di Masjid Nabawi. Yang kedua kasusnya, ibu. Ya, kalau anaknya meninggal itu kan jatahnya ibu. Kalau si mayit, ya si mayit, ini kalau nggak punya keturunan juga ya, tapi masih punya saudara. Kalau satu saudara, itu kan jatahnya sulus. Sulus itu 1/3. Wali ummihi sulus. Tapi kalau si mayit punya ikhwah fali ummihi sudus, maka si ibu turun dari 1/3 menjadi 1/6. Ya, jatahnya tadi awalnya 1/3 turun menjadi 1/6. Nah, Zaid bin Sabit memaknai ikhwah itu 2 saudara saja. Jadi minim 2 saudara. Jadi kalau mayit punya 2 saudara, 3 saudara sampai seterusnya, maka si ibu berubah dari 1/3 menjadi 1/6. Ibnu Abbas gak terima. Hei Zaid, ikhwah mbok hitung loro ki kondi. Orang dalam bahasa Arab itu ada mufrad bentuk tunggal. Ya, itu namanya akhun. Kalau saudara tunggalnya akhun. Ada bentuk ganda, itu akhwani. Itu kalau ganda, berarti kalau 2. Kalau lebih 2 berarti dari 3, 4 sampai seterusnya itu yang disebut plural atau jamak. Itu yang disebut dalam istilah bahasa Arabnya ikhwah. Jadi ada akhun bentuk tunggal, akhwani bentuk ganda, ikhwah baru bentuk jamak. Dan ayatnya bunyinya apa? Ikhwah. Ya. Lah, Abdullah ibnu Abbas memaknai ikhwah itu berarti kalau 3 dan seterusnya. Tapi versi Zaid bin Sabit 2 sudah masuk ikhwah. Maka Ibnu Abbas ya berselisih pendapat dalam hal ini. Kalau masih punya 2 saudara ya tetap masih 1/3, belum 1/6. Tapi Zaid tetap kekeh 1/6. Ini sahabat ya Mas. Ya, maka yang terjadi akhirnya mereka sampai pegang-pegangan kerak gamisnya itu. Ya. Panas di dalam Masjid Nabawi. Diskusi ilmiah. Berargumen di atas ilmu semuanya sahabat Nabi masalahnya. Cuma ketika mereka keluar Masjid Nabawi, Abdullah ibnu Abbas langsung bersegera ya melayu itu untuk mempersiapkan kudanya Zaid bin Sabit. Ya. Dipersiapkan kudanya itu di hadapan Zaid, kemudian Abdullah ibnu Abbas mempersiapkan pahanya itu Mas. Wong lek numpak jaran ki kan kudu enek pancian. Ya kan? Kecuali Umar, kayak Umar enggak perlu pancian, ya. Maka Abdullah ibnu Abbas merelakan pahanya untuk diinjak Zaid supaya iso nangkring ning jaran. Ya, maka Zaid bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, "Wahai sepupu nabiku, kenapa engkau berperilaku demikian?" Dijawab oleh Abdullah ibnu Abbas, "Hakadza 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ulamaina." Demikianlah Nabi dulu mengajari aku bagaimana menghormati ulama-ulamanya.
Ya, gambarkan Mas, tadi di dalam seperti apa? Ketika keluar Masjid Nabawi, Ibnu Abbas merelakan pahanya diinjak Zaid untuk naik kudanya. Maka kemudian Zaid bin Sabit meminta Abdullah Ibnu Abbas mengulurkan tangannya, dan ketika diulurkan, diambil, dicium telapak tangannya, ya Abdullah Ibnu Abbas, ya punggung tangannya, ya dicium. Ibnu Abbas langsung narik dan bertanya, apa-apaan wahai Zaid? Kenapa engkau mencium tanganku? Kata Zaid, hakadha allamana nabiyuna bi ahli baitihi. Ya, demikian juga dulu Nabi Muhammad pernah mengajariku ya, seperti ini, menghormati keluarganya. Masya Allah. Ini catatan bagi kita, Mas. Sahabat itu kalau lagi berselisih, panas-panasannya sampai kayak gitu tadi, Mas. Tapi ketika keluar masjid, rangkul-rangkulan, Mas. Ya. Tadi di dalam masjid diskusi ilmiah, panas-panasan, selisih pendapat, kuat, sama-sama kuatnya. Tapi ketika keluar masjid, Masya Allah, ayem semuanya, Mas. Ya, legowo semuanya. Ini yang terkadang kalau kita zaman sekarang di masjid berselisih, metu ya tambah panas-panasan nih, Mas. Malah pindah masjid bareng kadang. Ya kan? Makanya ya, sing dicontohi sopo gitu loh. Ya. Sahabat itu berselisih di dalam Masjid Nabawi, kurang mulia apa masjidnya. Ya, tapi di luar masjid mereka. Ini kalau sama-sama di atas ilmu. Kalau satu dia nggak ada ilmunya, beda ceritanya. Tapi kalau kita bicaranya sama-sama di atas ilmu, nggak sembarangan. Ya, makanya selain belajar, ya berselisih itu nggak usah belajar mesti selisih, Mas ya. Tapi belajar untuk akur itu juga penting, Mas. Nanti di zaman setelahnya, zaman Imam Malik, Masya Allah, di Madinah Imam Malik itu satu-satunya orang yang berhak memberikan fatwa. Ya, mufti Madinah, imam dari hijrah. Di Mesir itu ada Imam Al-Laythi. Imam Laith itu di Mesir. Ya, itu belajarnya dulu sama Imam Malik, itu sama-sama ketemu muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi. Ya, sama Muhammad Asy-Syaibani. Sama-sama belajar satu guru ini dan satu kakek guru, yaitu sama-sama Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik sama Imam Al-Laits dalam masalah fikih ibadah itu banyak nggak sependapat. Bahkan karyanya Imam Malik sama karya Imam Al-Laits itu kalau orang faham, ya belajar fikih mereka itu sindir-sindirannya itu sampai di karya ilmiahnya itu. Ya. Jadi Malik itu seperti ini, aku nggak seperti ini, gini itu sampai cetop banget kalau orang sama-sama belajar dua kitab ulama ini. Tapi ketika Imam Malik mengabari Imam Laits, Imam Malik di Madinah, Imam Laits di Mesir, Imam Malik itu sederhana sekali, Imam Laits di Mesir itu konglomerat, kaya raya karena bisnismen. Selain alim, bisnismen. Maka ketika Imam Laits mendapat berita Imam Malik pengen menikahkan putrinya, ya putrinya Imam Malik pengen nikah, Imam Al-Laits itu mempersiapkan 20 ekor unta. Ya, 20 ekor unta. Semuanya ada bronjongnya. Ya, semuanya ada bronjongnya. Ya, buat perbekalan itu diisi separuhnya parfum, ya, minyak wangi, separuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok. Dikirim dari Mesir ke Madinah. Ya, hanya untuk menghormati Imam Malik yang ingin menikahkan putrinya. Lah ini kita bisa nggak seperti ini, gitu, Mas? Mereka di atas ilmu selisih, kuat perselisihannya. Koyo-koyo gak anak aku rebles. Tapi ketika Imam Malik mau nikahkan putrinya, dikirim itu parfum 10 onto, Mas, bayangkan itu bisa buka toko parfum itu. Ratrimo di anak itu, ya kan? Ya siap mengkado Imam Malik itu 20 ekor unta plus isinya. Ini para ulama itu gitu, Mas. Ini makanya kenapa ya ilmu ketika di bawah mereka itu meskipun berselisih tapi indah. Itu menunjukkan kesempurnaan dari Islam itu sendiri, ilmu itu sendiri.
Nah kita ini kan jauh daripada itu. Gesek titik malah, wah sepatu ini mang tahun mas.